Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih mengisi hati kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah akhirnya sampai kita di masjid yang kita banggakan ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semoga kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita iringi dengan bacaan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita, sebagai contoh suri tauladan yang baik bagi kita, sebagai idola dalam kehidupan kita, baik itu yang menyangkut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tema tausiah singkat kita pada kesempatan ini adalah penguatan ekonomi umat untuk menuju Islam berkemajuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam seharusnya memiliki ekonomi yang kuat. Kenapa? Paling tidak ada beberapa alasan kenapa ekonomi kita kuat. Yang pertama adalah ketika melaksanakan rukun Islam yang 5, maka di situ dihadapkan kita kepada yang namanya membayar zakat. Kemudian kita dihadapkan kepada yang namanya naik haji ke Baitullah. Maka dalam hal ini, ketika dalam pelaksanaan zakat ini kita memang harus punya harta, karena tidak akan mungkin kita bisa membayar zakat ketika kita tidak bisa atau tidak mempunyai harta. Maka dalam hal ini rukun Islam itu sendiri mengharuskan kita untuk memiliki ekonomi yang kuat. Kemudian dalam pelaksanaan haji pun begitu juga. Kita sama-sama sudah tahu dan mengerti betapa mahalnya hari ini biaya untuk melaksanakan ibadah haji itu. Maka secara tidak langsung Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut supaya memiliki ekonomi yang kuat sehingga mampu dan bisa melaksanakan rukun Islam, yaitu yang bagian melaksanakan haji ke Baitullah itu. Kemudian yang kedua, kenapa ekonomi kita kuat? Dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini, maka kita ingin merasakan hidup bahagia.
Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasiibaka minad dunya. Allah menawarkan kepada kita supaya kita mampu meraih kebahagiaan negeri akhirat. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lupa bagian kita di atas dunia. Artinya apa? Kita harus bisa meraih kebahagiaan dunia. Nah, salah satu faktor yang bisa membuat kita hidup bahagia di atas dunia adalah ekonomi yang kuat. Ekonomi yang kuat salah satu faktor yang mendukung supaya kita bisa hidup bahagia di atas dunia. Memang semua atau uang bukanlah satu-satunya untuk menjamin kita bahagia, tetapi segala sesuatunya kita butuh uang. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ingin di dunia kita bahagia, hidup kita baik-baik saja. Kemudian di akhirat kita ingin juga bahagia. Kita ingin terhindar dari siksa api neraka. Berarti semua kita ketika ditanya, kita sepakat bahwa di atas dunia ini kita ingin bahagia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesenangan dunia itu ketika digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, misalnya saja kebahagiaan terhadap ketika kita mendapat keturunan yang membanggakan, mendapat anak yang soleh, anak yang membuat senang orang tua. Nah, hari ini untuk menjadikan anak yang soleh, anak yang membanggakan orang tua, maka harus memiliki ekonomi. Kita sudah punya pengalaman tentang hal itu. Ketika memasukkan anak-anak ke sekolah, berapa biaya yang harus keluarkan. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dunia ini perlu kita meningkatkan ekonomi. Kemudian misalnya, kesenangan dunia itu termasuk misalnya punya rumah sendiri yang kita miliki. Nah, untuk mendapatkan rumah, apalagi misalnya di kota, nah itu memiliki ekonomi yang kuat. Dan seterusnya misalnya memiliki kendaraan juga salah satu kesenangan dunia. Maka itu juga kita harus memiliki ekonomi yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat kesenangan dunia itu salah satu faktor yang mendukung adalah kita dituntut memiliki ekonomi yang kuat. Kemudian yang ketiga, kenapa ekonomi kita itu kuat? Rasulullah SAW menegaskan bahwa kemiskinan itu dekat kepada kekafiran. Tidak sedikit Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang disibukkan dengan urusan ekonomi kita sehari-hari. Kita sibuk bahkan lalai sehingga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Misalnya karena kesibukan mencari makan, salat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, ibadah-ibadah yang lain ditinggalkan. Tidak sampai di situ saja. Yang paling terkadang menyedihkan kita, gara-gara kemiskinan kita menggadaikan akidah kita. Nah, ini yang sangat luar biasa sekali. Maka Islam itu menganjurkan kepada kita supaya kita memiliki ekonomi yang kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kita ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Umat yang terbaik yang seperti apa? Umat yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf. Mereka yang selalu mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mereka yang selalu mencegah dari yang mungkar. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Lalu pertanyaannya adalah, ketika umat ini ekonominya lemah,
Bagaimana kita bisa mengajak orang untuk kebaikan, mencegah kepada yang mungkaran? Padahal zaman sekarang ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ekonomi yang dimiliki seseorang itu sangat berpengaruh kepada dirinya untuk bisa mengajak orang ataupun melarang orang. Maka ketika kita punya harta di daerah kita misalnya, maka di situ sangat pengaruh supaya suara kita atau apa yang kita bilang didengar orang. Rasulullah SAW juga mengatakan, kita mencegah perbuatan yang keji itu, kata Nabi, yang pertama sekali adalah dengan kekuatan, termasuk kekuatan ekonomi, termasuk kekuatan jabatan, pangkat dan segala macam. Ketika tidak mampu, baru kemudian dengan ucapan nasihat, kemudian tidak mampu baru dengan hati. Tetapi yang pertama adalah, kata Nabi, adalah dengan kekuatan kita dulu mencegah kemungkaran itu. Lalu yang melaksanakan itu adalah tu'minuna billah, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin terjadi ketika tidak ada keimanan, tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bapak Ibu, saudara dan saudari jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat kenyataan hari ini, terutama di negara kita Indonesia, apabila kita urutkan orang terkaya di negara kita, maka ranking yang paling pertama atau orang-orang terkaya itu mayoritas mereka yang di luar agama kita. Padahal ketika kita lihat penduduk Indonesia 80% itu beragama Islam, sementara urutan terkaya adalah non-Islam. Begitu juga dengan aset-aset, tanah dan segala macam sudah mulai dikuasai oleh orang asing. Nah, inilah kenyataan, fakta yang terjadi di negara kita. Lalu dalam hal ini, tentu kita tidak bisa diam begitu saja. Kita harus melakukan langkah-langkah upaya untuk perbaiki ekonomi umat. Yang pertama adalah, kita harus menyadari ketertinggalan, bahwa hari ini kita tertinggal. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah, termasuk dalam segi ekonomi. Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW berdakwah menghabiskan banyak harta. Ketika kita baca sejarah Khadijah istri Nabi, 2/3 hartanya kota Makkah ketika itu, dan itu habis, dihabiskan untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kita harus sadar dengan hal ini. Kalau ekonomi kita lemah, bagaimana kita berbuat? Nah, kemudian yang kedua adalah langkah yang harus kita tempuh. Mari kita berjamaah. Berjamaah dalam artian bekerja sama. Berjamaah itu tidak cukup di masjid saja, tetapi berjamaah itu setelah keluar dari masjid pun kita berjamaah. Berjamaah di masyarakat, berjamaah di mana-mana. Kita harus bekerja sama. Bagaimana caranya supaya ekonomi umat ini kuat? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak bercerai-berai. Artinya kita bersatu. Mari kita bersama-sama membangun ekonomi umat ini. Ketika kita kembali kepada sejarah, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ada 3 agenda pertama yang Rasulullah lakukan. Yang pertama adalah Rasulullah SAW membangun basis spiritual atau masjid. Hijrahnya Nabi ke Madinah, agenda yang pertama adalah membangun masjid. Artinya, masjid adalah merupakan langkah awal untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu. Yang kedua,
Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Artinya tidak boleh ada terpisah. Kita harus satu, saling menguatkan, ibaratkan satu bangunan. Yang satu dan lainnya saling menguatkan untuk kemajuan. Dan yang ketiga adalah Rasulullah SAW di Madinah itu ketika itu membangun pasar. Apakah di Madinah ketika itu sudah tidak ada pasar? Ada, 2 atau 3 dan seterusnya ada pasar ketika itu. Tetapi pasar yang ada dikuasai oleh non-Islam. Rasulullah SAW ingin bagaimana supaya Islam juga punya pasar, tempat jual beli, tempat berbelanja. Maka Rasulullah SAW mendirikan itu. Rasul ambil tongkatnya, menancapkan ke tanah. Ini pasar kita orang Islam. Maka pasar itu mulai beroperasi. Ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW pengawas pasar. Pasar berjalan sesuai syariat Islam. Tidak ada penipuan, tidak ada pembohongan segala macam di pasar itu. Yang terjadi adalah mulailah pasar ini ramai, orang Islam berjualan di situ. Pasar-pasar yang sudah ada tadi, pembeli yang di situ mulai datang pasar yang didirikan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Sampai akhirnya pasar-pasar yang lain itu mati. Dan yang hidup adalah pasar yang didirikan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, artinya apa? Bahwa ekonomi umat ini perlu kita bangun secara bersama-sama. Mari kita saling menguatkan. Kita orang Islam menguatkan ekonomi yang lain. Mana yang lemah, sama-sama kita dukung. Kalau ada saudara kita misalnya yang jualan, buka toko, persaingan sedikit harga dengan toko daripada orang seberang, maka mari kita dahulukan saudara kita. Karena begitulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.